Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang maling ditangkap warga karena kepergok mencuri minuman kaleng dari toko di Gang Jawa, Kota Medan. 2 bocah tewas tenggelam di galian eskavator milik PT Perkebunan Nusantara 3 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Para terdakwa penyeludupan sabu-sabu seberat 40 kg dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Kita ke informasi utama, seorang maling ditangkap warga karena kepergok mencuri minuman kaleng dari toko di Gang Jawa, Kota Medan. Pemuda berjaket ojek daring tersebut nyaris diamuk massa sebelum dibawa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Ahmad Hussein nyaris dihakimi massa usai kepergok mencuri minuman kaleng dari toko di Gang Jawa, Kelurahan Bantan, Kota Medan pada Rabu malam. Pemilik toko langsung mengejar pemuda berjaket ojek daring tersebut sambil teriak maling. Warga yang mendengar teriakan turut mengejar pelaku. Motor pelaku berhasil dihadang hingga terjatuh. Sebagian warga berusaha mengamankan pelaku dari amuk massa. Polisi yang tiba di lokasi segera membawa pelaku ke Polsek Percut Setuan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saya kan habis suapin anak, saya pas bawa piringnya turun dari ke lantai 1. Habis itu saya lihat pas ada orang masuk, jadi saya tidak maling, maling itu. Jadi mau lari dia, aku tarik ceritanya. Habis itu saya diseret, makanya kaki saya itu terluka, Pak. Habis saya diseret, karena saya nggak sanggup lagi tahan, aku jatuhkan ceritanya. Nah, saat itu apa yang diambil? Yang diambil itu ada tas, ada sekolah, sama minuman kaleng, sama ada paket lajada. Ada itu apa namanya? Bunga sembahyang datuk juga diambil. Itu tahu gunanya buat apa, saya pun nggak ngerti. Masyarakat langsung memberikan informasi kepada petugas kita dan kita langsung meluncur ke TKP dan mengamankan pelaku dan memboyong pelaku dan bersama barang buktinya ke Mako Polsek Percut Setuan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pencurian kursi taman marak terjadi di Kota Pematang Siantar. Warga pun sempat mengejar dan merekam pencuri yang membawa kabur kursi taman menggunakan sepeda motor. Tak patut ditiru, 2 orang ini mencuri kursi taman di Lapangan Merdeka Siantar dan Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar. Para pencuri sengaja mengincar kursi yang terbuat dari besi. Warga pun sempat mengejar dan merekam pencuri yang membawa kabur kursi taman menggunakan sepeda motor. Menurut petugas kebersihan Taman Kota, sejak 3 bulan terakhir sudah hampir 20 unit kursi taman dicuri. Para pelaku akhirnya dapat ditangkap oleh petugas Polres Siantar di salah satu gedung Pasar Horas. Malam. Kejadiannya itu pencuriannya malam ya? Malam lah. Itu kalau menurut abang kursi yang di kebun bunga atau yang di Adam Malik? Yang di Taman Bunga juga Ada? ada, yang di Adam Malik pun ada. Karena prasarana lapangan udah ini dia. Kursi taman ya? Ya, kursi taman. Berarti sampai saat ini udah 2 yang hilang? Ya enggak lah Pak, sudah puluhan lah. Udah puluhan hilang? Oh gitu. Dan pemainnya gitu aja gitu? Oh kurang tahu. Kurang tahu ya? Ya, kalau pemainnya kita nggak tahu Pak. Jadi untuk mengantisipasinya apa yang dilakukan Pak? Belum tahu lah kebijakan dari Pemko Siantar. Oh, apa yang mau dilakukan ya? Apakah dinas terkait lah, entah kayak Satpol apa. Tapi yang pasti udah banyak kali hilang ya? Sudahlah Pak, boleh telusuri tempat-tempatnya yang kayak gini. Iya. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria yang membunuh istrinya telah menyerahkan diri ke Polrestabes Medan. Pembunuhan bermotif cemburu. Pelaku marah dengan pesan salah satu tamu yang merayu korban sebagai terapis pijat. Roni Andriansah menyerahkan diri ke penyidik Polrestabes Medan pada Rabu pagi. Pria berumur 40 tahun ini membunuh sang istri di lokasi kerjanya, Jalan Rahayu, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pembunuhan bermotif cemburu.
Pelaku marah dengan pesan salah satu tamu yang merayut istrinya sebagai terapis pijat. Pelaku mencekik korban hingga tewas pada Selasa malam. Mengetahui istrinya tidak bernyawa, pelaku pergi ke Masjid Al-Fatih menemui teman dekatnya serta menceritakan semua perbuatannya terhadap korban. Usai menerima nasihat dari temannya, pelaku segera menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan para saksi, kejadian itu bermula dari cekcok antara suami istri pukul 2 dini hari, tanggal 1 Februari. Kemudian cekcok itu diawali dengan cemburunya suami terhadap istri. Kemudian pada pukul 5.30 pelaku menyerahkan diri, ke para tetangga. Kemudian para tetangga membawalah pelaku ini ke Polrestabes Medan. Jadi saat ini terhadap tersangka sedang dilakukan pemeriksaan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Insiden naas ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak luput mengawasi buah hatinya saat bermain. 2 bocah bertetangga tewas tenggelam di galian eskavator milik PT Perkebunan Nusantara 3, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dua anak tewas tenggelam di galian eskavator milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 3, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Garis polisi telah terpasang di lokasi guna memudahkan penyelidikan. Korban tewas bernama Arif Wilson Simorangkir, umur 8 tahun, dan Viko Putra Immanuel Pandiangan, umur 7 tahun. Mereka bertetangga di perumahan perkebunan Sisumut PTPN 3. Insiden naas itu berawal saat Arif bersama 4 temannya bermain di sekitar sungai kecil area perkebunan. Tidak jauh dari sungai terdapat kubangan galian eskavator sebagai penampungan hujan. Lokasinya sekitar 20 meter dari jalan raya. Genangan sedalam 2 meter itu mengundang korban ingin bermain air. Korban membuka pakaian dan melepas alas kaki kemudian terjun ke lubang galian. Namun korban tiba-tiba teriak minta tolong. Viko yang berupaya menolong korban justru ikut terjebak di kubangan air. 3 teman korban lainnya langsung berlarian ke perumahan meminta pertolongan. Namanya anak-anak berpindah-pindah, ya kan. Kebetulan dia bermain ke areal yang memang di sana ada yang namanya rorak, ya. Yang istilah di perusahaan ini itu rorak. Itu rorak ini semacam tampungan air dari jalan, ya, daerah-daerah yang sulit dilalui. Itu ada air yang kita alirkan, tadinya ini di pinggir jalan sih, ini udah kita taruh ke tengah supaya jangan di pinggir jalan. Lebih kurang 25 meter lah dari jalan produksi kita. Di sana ada pendalaman yang untuk menampung air yang dari jalan, seperti itu. Polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk teman korban dan pengelola perkebunan. Kami masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Kami masih mengklarifikasi karena memang saksi terdekat mungkin ada rekan-rekan dari korban yang pada saat kejadian turut mainlah di lokasi tersebut. Nah, terkait ini karena kita juga dari anak-anak, kita masih melakukan interview maupun menanyakan bagaimana sih kronologis kejadian sehingga 2 orang adik kita ini bisa berenang ataupun mandi-mandi di lokasi kolam tersebut. Insiden ini menjadi pembelajaran agar para orang tua sebaiknya tidak luput mengawasi buah hatinya saat bermain. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Polsek Medan Sunggal, Kota Medan menangkap penjual dan pembeli chip atau komponen untuk judi daring. Proses penangkapan cukup dramatis lantaran keluarga tak terima pelaku ditangkap. Ini infonya nih. Udah, jadi. Penangkapan ini terjadi di Jalan Kelambir 5, Kota Medan pada Senin lalu. Polisi datang ke tempat kerja Felix Huta Julu, penjual chip atau komponen untuk judi daring sedang melakukan transaksi dengan seorang pembeli.
Saat ditanya, Felix mengelak, namun ketika diperiksa telepon genggamnya terdapat akun permainan yang mengarah ke perjudian beserta uang ratusan ribu diduga hasil penjualan chip. Petugas kemudian menangkap pembeli dan penjualnya dengan tuduhan praktek perjudian. Salah seorang keluarga penjual menolak saudara yang dibawa polisi hingga tarik-menarik dan adu mulut terjadi. Kapolsek Sunggal mengatakan berdasarkan pengakuan pelaku sudah menjalankan aktivitas menjual chip game ini selama 3 bulan. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk membantu perekonomian keluarga. Tim Opsnal Polsek Sunggal yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim telah mengamankan 2 pelaku penjual chip online, di mana 2 pelaku tersebut, 1 orang sebagai owner pemilik dan 1 orang lagi sebagai operator di Jalan Kelambir 5. Ada barang bukti kita amankan? Barang bukti yang kita amankan beberapa ratus ribu uang, kemudian HP dan juga peralatan untuk penjualan chip. Dari hasil penyelidikan udah berapa lama? Dari hasil penyelidikan sekitar mungkin beroperasi 3 bulan belakang. Dari tangan pembeli dan penjual disita barang bukti 4 unit telepon genggam, uang tunai Rp800.000 dan sepeda motor. Atas perbuatannya, penjual dan pembeli terjerat pasal 303 tentang perjudian. Keduanya terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.